Take the Tesseract, leave the lunchbox. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Captain Marvel. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Fierce yang memiliki misi untuk membasmi sebuah kelompok alien bersama teman-temannya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Fierce yang saat ini tinggal di sebuah planet bangsa Kree yang bernama Hala. Hampir setiap malam, Fierce selalu bertemu dengan seorang wanita tua di dalam mimpinya. Namun tetap saja Fierce tidak mengerti apa arti dari mimpi tersebut. Setelah itu, Fierce pun pergi mendatangi mentornya yang bernama Yon-Rogg. Yon-Rogg adalah mentor sekaligus komandan yang selalu melatih Fierce untuk mengendalikan kekuatan super yang ia miliki. Keesokan harinya, Yon-Rogg memimpin Fierce dan anggota yang lain untuk melakukan misi penyelamatan seorang mata-mata Kree bernama Solar yang disekap oleh bangsa Skrull. Skrull sendiri adalah sebuah bangsa alien yang mampu mengubah wujudnya menjadi orang lain. Namun sayangnya dalam misi itu, Fierce pun ditangkap oleh komandan Skrull yang bernama Telos. Alhasil, Fierce pun terpisah dari rombongannya. Kemudian Telos pun menyekap Fierce dan mengaktifkan sebuah alat untuk melihat ingatannya. Di dalam ingatannya, Fierce lagi-lagi melihat wanita tua yang selalu muncul di dalam mimpinya. Namun kali ini, Fierce akhirnya bisa mengetahui nama dari wanita itu, yaitu Dr. Wendy Lawson. Telos sengaja ingin melihat ingatan Fierce karena ia ingin mencari Dr. Wendy dan hasil ciptaannya berupa sebuah mesin dengan kecepatan cahaya. Setelah tersadar, Fierce pun berusaha membebaskan dirinya dari tempat para Skrull. Dengan kekuatannya, Fierce bisa dengan mudah mengalahkan para Skrull dan mencuri sebuah pesawat kecil untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya sebelum berhasil lepas landas, Telos berhasil lebih dulu menembak pesawat yang Fierce naiki sehingga Fierce pun terjatuh ke planet bumi. Melihat hal itu, Telos pun tak tinggal diam. Ia dan beberapa anak buahnya pun pergi ke bumi dan menyamar menjadi manusia. Sementara itu, Fierce tiba di bumi dan jatuh tepat di atas sebuah toko. Kemudian ia pun segera pergi mencari jaringan teknologi untuk menghubungi Yon-Rogg agar Yon-Rogg bisa melacak keberadaan Fierce dan datang menjemputnya. Di tengah pembicaraan itu, seorang polisi bernama Nick Fury datang ke tempat tersebut dan meminta penjelasan Fierce tentang toko yang rusak karena ulahnya. Fierce mencoba menjelaskan bahwa saat ini Skrull sudah tiba di bumi dan akan menimbulkan bahaya pada manusia. Dan benar saja, seorang Skrull tiba-tiba muncul dari kejauhan dan mencoba menyerang Fierce. Tak ingin membuang waktunya, Fierce pun langsung mengejar Skrull tersebut. Dari arah belakang, Fury dan anak buahnya mengejar Fierce menggunakan sebuah mobil. Kejar-kejaran itu pun sampai di sebuah kereta api. Di sana, Fierce merasa kesulitan karena Skrull mampu mengubah wujudnya. Hal itu pun membuat Fierce kehilangan jejak Skrull yang ia kejar. Namun Fierce berhasil menemukan sebuah kepingan yang jatuh dari tubuh Skrull tersebut. Sementara itu, Fury juga baru menyadari bahwa anak buah yang bersamanya saat ini juga adalah seorang Skrull yang menyamar. Alhasil, Skrull yang ketahuan itu pun langsung menyerang Fury hingga keduanya terlibat kecelakaan. Dari kecelakaan itu, Skrull itu pun langsung tewas di tempat tersebut. Kemudian Fury pun membawa Skrull tersebut ke tempat atasannya agar bisa diteliti lebih lanjut. Tak diduga atasannya itu juga ternyata adalah jelmaan dari Telos yang menyamar untuk mengelabui Fury.
Di waktu yang sama dengan kepingan Skrull, Fierce pun mendapatkan informasi tentang sebuah tempat yang berkaitan dengan Dr. Wendy. Karena tempat itu pasti dilengkapi dengan penjagaan ketat, jadi Fierce pun mengajak Fury untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun juga hal ini juga mereka lakukan untuk kebaikan umat manusia. Alhasil Fury pun setuju dan pergi bersama Fierce. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah fasilitas rahasia milik pemerintah bernama Pegasus. Di tempat itu mereka pun bertemu dengan seekor kucing pintar bernama Grus. Sejak pertemuan itu, Grus pun selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Seperti halnya saat Fierce dan Fury masuk ke dalam sebuah ruangan dokumen rahasia. Di sana mereka pun menemukan sebuah arsip tentang Dr. Wendy yang ternyata telah meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat beberapa tahun silam. Dan ternyata dugaan mereka benar, bahwa Dr. Wendy memang menciptakan sebuah mesin berkecepatan cahaya. Namun sayangnya proyek mesin kecepatan cahaya itu juga ikut rusak dalam kecelakaan tersebut. Namun ada sesuatu yang lebih mengejutkan dari fakta itu, di mana dalam sebuah foto, Fierce melihat dirinya bersama Dr. Wendy dengan balutan seragam angkatan udara. Di sisi lain, atasan Fury pun tiba di tempat itu untuk menangkap Fierce. Karena saat ini Fury merasa bahwa Fierce adalah orang yang baik, jadi ia pun memutuskan untuk menyelamatkan Fierce dari atasannya. Karena hal itu, Fury pun terpaksa harus berhadapan dengan Telos yang menjelma sebagai atasannya. Beruntung saja Fierce yang ada di sana menyelamatkan Fury dari Telos. Alhasil, Fierce dan Fury pun berhasil kabur dengan sebuah pesawat dan tidak lupa juga dengan Grus yang masih setia mengikuti mereka. Tujuan mereka saat ini adalah rumah seorang pilot bernama Maria, wanita yang juga ada di dalam foto bersama Dr. Wendy dan Fierce. Di saat itulah Fierce mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya selama ini. Jadi dahulu, Fierce sebenarnya adalah seorang pilot angkatan udara bernama Carol Danvers. Dan Maria adalah salah satu sahabat baiknya yang juga menjadi pilot saat itu. Di hari insiden, Carol dan Dr. Wendy terlibat kecelakaan pesawat yang membuat keduanya dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, Telos pun tiba-tiba masuk ke rumah Maria dan mulai menceritakan semuanya kepada Carol. Telos membawa rekaman black box dari pesawat yang digunakan Dr. Wendy dan Carol saat insiden. Siapa sangka di hari insiden itu, Dr. Wendy dan Carol saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke laboratorium penelitian Dr. Wendy. Namun dari arah belakang, sebuah pesawat tiba-tiba mengejar dan menyerang mereka. Karena hal itulah, pesawat yang mereka naiki pun akhirnya terjatuh. Carol yang masih sadar berusaha menyadarkan Dr. Wendy dan mengeluarkannya dari pesawat. Di detik-detik kematiannya, Dr. Wendy mengatakan bahwa ia sedang dalam misi penyelamatan dunia dan menghindari sebuah perang besar. Dan Dr. Wendy sebenarnya adalah seorang alien dari bangsa Kree yang bernama Marvel. Saat Marvel ingin menghancurkan mesin buatannya, ia malah ditembak dari arah kejauhan. Tak disangka orang yang telah membunuh Marvel adalah Yon-Rogg. Sesuai keinginan terakhir Marvel, Carol pun menembak mesin buatan Marvel dan menyerap semua zat dari mesin tersebut. Nah, sejak saat itulah Yon-Rogg membawa Carol ke planet Hala dan memanfaatkan amnesia yang dialami oleh Carol. Setelah mengetahui semua fakta itu, Carol pun merasa sedih sekaligus kecewa karena selama ini ia telah ditipu dan dibohongi oleh Yon-Rogg. Kemudian Telos pun meminta bantuan Carol agar ia bisa menemukan koordinat laboratorium yang dibuat oleh Marvel.
Carol pun mengatakan bahwa laboratorium tersebut ada di luar angkasa. Alhasil mereka semua pun bekerja sama dan mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan kali ini. Sebelum berangkat, Carol pun mengubah baju persatuan Kree menjadi warna lain untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi bagian dari Kree. Keesokan harinya, Yon-rok dan yang lain akhirnya sampai di bumi. Sesuai dengan lokasi Carol terkini, Yon-rok pun langsung menemui Carol. Tak disangka, Carol yang ditemui oleh Yon-rok ternyata adalah Skrull yang menyamar menjadi Carol. Karena pengkhianatan itu, Yon-rok pun langsung menghubungi Ronan, ketua dari bangsa Kree, untuk membantunya menghadapi Carol. Sementara itu, Carol yang asli sudah berangkat lebih dulu bersama yang lainnya untuk mencari koordinat laboratorium. Singkat cerita, rombongan Carol pun sampai di laboratorium Marvel. Di sana mereka menemukan Tesseract yang diincar oleh Kree selama ini. Tak disangka di laboratorium itu, Telos juga menemukan istri dan putranya serta para Skrull yang lain yang sengaja disembunyikan oleh Marvel agar mereka selamat dari Kree. Di tengah situasi itu, Yon-rok dan pasukannya pun sampai di laboratorium tersebut. Dalam penyergapan itu, Yon-rok dan pasukan berhasil menangkap Carol dan menyekapnya. Yon-rok kembali mengaktifkan alat di kepala Carol untuk mempertemukannya lagi dengan kecerdasan intelijensi tertinggi. Dalam ingatan itu, Yon-rok berusaha membuat mental Carol menjadi down dengan memperlihatkan semua kelemahannya. Namun siapa sangka Carol berhasil mengendalikan dirinya dan berhasil mengalahkan kecerdasan tertinggi di dalam dirinya. Hal itu pun berhasil memaksimalkan kekuatan yang ada di dalam tubuh Carol sehingga ia mampu mengalahkan Yon-rok serta anak buahnya. Carol kemudian membawa Tesseract itu dan menyerahkannya kepada Fury untuk diamankan. Dengan cara teraman, yaitu dimasukkan ke dalam tubuh Groose. Setelah itu, Carol meminta Maria, Fury, dan yang lain untuk pergi dari tempat itu, sementara ia akan menyerang Yon-rok dan pasukannya. Carol yang saat itu sudah sangat kuat, mampu dengan mudah melumpuhkan para pasukan Kree. Di waktu yang sama, Maria dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam pesawat dan langsung membawa rombongannya kembali ke bumi. Karena hal itu, Yon-rok langsung memerintahkan seorang anak buahnya untuk mengejar pesawat tersebut, sementara Yon-rok akan menyusul dengan pesawat kecil. Aksi kejar-kejaran pesawat pun akhirnya terjadi. Dengan kemampuan yang Maria miliki, ia berhasil menghindari segala rintangan dan bahkan berbalik menyerang pesawat anak buah Yon-rok sampai pesawatnya pun akhirnya hancur. Di sisi lain, Yon-rok terus dibuntuti oleh Carol yang berpegangan pada pesawatnya. Namun sayangnya pegangan Carol sempat terlepas dari pesawat yang membuatnya terjatuh. Tak disangka insiden itu malah berhasil mengoptimalkan kekuatan yang ada di dalam tubuh Carol sehingga ia menjadi jauh lebih kuat lagi. Bahkan kini Carol juga bisa terbang tanpa bantuan apapun. Di situasi terdesak itu, pasukan Ronan pun berhasil masuk ke dalam kawasan bumi. Ronan langsung mengeluarkan rudal untuk menyerang bumi. Melihat hal itu, Carol pun menahan rudal raksasa itu dengan kekuatannya dan melemparkan rudal itu kembali ke arah Ronan dan juga menghancurkan salah satu pesawat milik Ronan. Melihat hal itu, Ronan pun tidak memiliki pilihan lain selain pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, Ronan mengingatkan kepada Carol bahwa ia pasti akan datang lagi untuk menghadapi Carol. Setelah itu, Carol kembali menemui Yon-rok dan mengirimnya kembali ke Hala. Sebelum berpisah, Carol berpesan kepada Yon-rok bahwa nanti ia akan kembali ke Hala untuk menghentikan semua peperangan ini.
Sementara di pesawat lain, Maria dan yang lainnya sudah selamat dari pasukan Kree dan bersiap untuk mendarat. Film diakhiri dengan keberhasilan yang didapat oleh Carol dan teman-temannya. Kemudian Carol pun menyarankan kepada Telos untuk membawa keluarga serta Skrull yang lain ke planet lainnya dan memulai kehidupan baru di sana. Sementara Carol juga akan pergi meninggalkan bumi dan mendampingi para Skrull untuk menemukan rumah baru untuk mereka. Sebelum berpisah dengan Fury, Carol pun memberikan sebuah pager yang bisa digunakan oleh Fury untuk menginfokan situasi darurat kepada Carol saat mereka berpisah nanti. Setelah kepergian Carol, Fury pun memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok pahlawan di bumi yang ia sebut dengan nama Avengers. Dan film pun selesai. Makasih banyak ya guys sudah nonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!